Kecelakaan pompa bahan bakar pada mobil semakin banyak ditemukan. Mungkinkah disebabkan karena mutu premium yang rendah? Peringatan Hari Anak Nasional hari ini bersama Presiden diwarnai kekecewaan sejumlah anak-anak. Artis sinetron Revaldo diduga sebagai bandar narkoba. Ya, selamat sore saudara, saya Aryo Ardi menjumpai Anda sore hari ini dalam Liputan 6 Petang. ICW menyatakan seharusnya ongkos haji tahun ini bisa diturunkan lebih dari 3,5 juta rupiah. Ibu rumah tangga hari ini berdemo meminta polisi mengusut secara tuntas ledakan tabung gas. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Tol Lingkar Selatan di Kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah truk bermuatan rotan menabrak dua pengendara sepeda motor sehingga seorang tewas di tempat dan dua lainnya cedera. Kecelakaan lalu lintas terjadi usai pelaksanaan sholat Jumat di Jalan Tol Lingkar Selatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang memang dikenal sering terjadi kecelakaan. Sebuah truk menabrak dua pengendara sepeda motor yang mengakibatkan seorang pengendara langsung tewas di tempat, sementara dua lainnya mengalami luka-luka. Menurut warga, mereka mendengar adanya bunyi benturan keras disertai suara gesekan di aspal. Warga langsung berhamburan keluar rumah dan sudah menemukan sejumlah korban tergeletak. Dari Lianggang ke Trisakti. Nah, yang dari luar kota ke mau ke dalam kota. Ke dalam kota. Yang ditabrak duluan yang mana, Pak? Ya, Sugun lah kira-kira tuh, Sugun. Sugun dulu, baru ini. Warga kemudian langsung membawa ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin. Peristiwa itu kini masih diselidiki polisi, sedangkan sopir truk yang menabrak langsung melarikan diri. Emir Faisal melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari Anak yang diperingati hari ini seharusnya menjadi pestanya anak-anak, tetapi apa yang terjadi di perayaan Hari Anak Nasional yang dihadiri Presiden dan Ibu Negara siang tadi? Sejumlah anak justru kecewa karena mereka tidak jadi membacakan hasil deklarasi anak Indonesia di depan Presiden. Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini dirayakan dengan meriah di Istana Anak Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah pertunjukan dan atraksi anak-anak memukau para tamu yang diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sayang, di balik kemeriahan itu ada kekecewaan mendalam yang dirasakan beberapa anak. Maisha dan Arif salah satunya. Dalam jadwal acara yang dihadiri Presiden itu, Maisha dan Arif seharusnya membacakan deklarasi suara anak Indonesia yang merupakan hasil aspirasi anak Indonesia saat Kongres Anak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 22 Juli kemarin. Tapi tiba-tiba panitia membatalkan secara sepihak. Kami sedihnya dan kecewanya bahwa anak Indonesia masih sampai detik ini masih dibatasi untuk ruang geraknya untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya gitu. Perlu diketahui bahwa tadi ada telekonferensi sama anak-anak di Bangka Belitung dan mereka alangkah sedihnya mereka menangis di sana ketika mereka harus mengetahui hal ini bahwa ini di-cancel gitu. Apa yang menimpa dua wakil Kongres Anak itu sungguh bertolak belakang dengan apa yang berulang kali disampaikan Presiden di acara tersebut. Apalagi di saat bersamaan, Presiden SBY juga mencanangkan Gerakan Nasional Indonesia Sayang Anak. Saudara-saudara, perlindungan anak dan pendidikan anak akan berhasil manakala semua itu berangkat dan disertai dengan kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang dalam arti, ya kasih sayang itu sendiri, dalam arti kepedulian dan perhatian kepada anak-anak kita, dan juga tanggung jawab. Jika demikian, benarkah negeri ini masih memprioritaskan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa? David Silahoy dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Hari Anak Nasional bukan hanya monopoli bagi anak-anak yang hidup dalam kehangatan bersama orang tua mereka di rumah yang nyaman. Anak-anak yang kurang beruntung yang terpaksa hidup di jalanan juga berhak memperingati Hari Anak Nasional.
Itulah saudara yang dilakukan anak-anak jalanan di Bandung, Jawa Barat dan di beberapa daerah lainnya di tanah air. Kalian anak-anak Indonesia, tapi kalian tidak punya pemerintah. Lebih dari 100 anak jalanan dan komunitas sahabat anak jalanan Jumat siang berhimpun di depan sebuah pusat perbelanjaan di Bandung. Mereka tidak hendak berbelanja, tapi ikut memperingati Hari Anak Nasional, meski tidak dengan cara yang meriah, yaitu sekedar berorasi. Anak-anak yang biasa mengais rezeki di jalan-jalan sebagai pengamen atau peminta-minta ini, lalu bergerak ke gedung DPRD. Tak banyak dan tak muluk-muluk yang mereka minta dari para wakil rakyat, kecuali sekedar menunjukkan bahwa mereka ada, karena selama ini mereka merasa diabaikan. Kita cuma menyatakan bahwa kami dari anak jalan ini ada. Kita nggak mau menuntut pemerintah apa, kita nggak menuntut macam-macam. Hari Anak Nasional di Purwakarta diperingati anak-anak prasekolah dan peserta pendidikan anak usia dini dengan pawai keliling kota. Pakaian tradisional yang mereka kenakan dimaksudkan agar pada Hari Anak Nasional ini mereka juga makin mengenal dan mencintai budaya bangsa. Tim Liputan SCTV melaporkan. Tak pandang usia, anak-anak pun banyak yang menjadi korban ledakan tabung gas LPG. Penderitaan harus mereka jalani di Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini. Dan penderitaan keresahan yang terjadi membuat sekelompok pemuda dan ibu rumah tangga turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Tangkap teroris dapur. Itulah tuntutan sekelompok pemuda dan 4 ibu rumah tangga ini di depan Mabes Polri, Jakarta. Kali ini Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dituntut untuk menangkap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab menyebarkan teror tabung gas ke dapur rakyat. Kemarahan pengunjuk rasa ini bukan tak beralasan. Pihak yang dianggap bertanggung jawab, pemerintah dan Pertamina, bukannya segera menyelesaikan masalah, justru saling menyalahkan. Desakan melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas secara terburu-buru dinilai Pertamina menjadi penyebab maraknya ledakan LPG. Tapi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala membantah. Rencananya setahun ya? Rencananya setahun. Rencananya setahun. Jadi perencanaan setahun itu dinilai cukup, Pak? Cukup. Itu tidak soal. Yang soal kan dia punya selang. Tidak ada urusan yang tergesa-gesa. Gitu. Urusannya itu kualitas. Jadi masalahnya quality control. Tak pandang usia, teror ledakan gas LPG telah menimbulkan banyak penderitaan. Tentu Anda ingat Ridho Januar, bocah korban ledakan LPG yang nekat datang ke istana untuk minta perhatian Presiden. Lalu Ardian Syah, bocah ini juga harus menanggung malu di sekolah. Ia sulit berjalan dan bekas luka bakar di tangan dan wajah terlihat jelas. Korban lainnya seorang bayi yang ibu, bapak, dan kakaknya tewas akibat ledakan LPG. Siti lahir prematur ke dunia dari rahim ibunya yang sedang meregang nyawa. Penderitaan demi penderitaan terjadi. Lantas kapan teror LPG ini berakhir? Nina Bahri dan Albert Ade melaporkan dari Jakarta. Polisi menyatakan Revaldo diduga kuat sebagai bandar narkoba. Artis sinetron tersebut sudah 2 kali ditangkap karena kasus yang sama. Dan kini Revaldo diancam hukuman paling rendah 4 tahun dan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Revaldo ditangkap di Jalan Es Parman pada Selasa pekan lalu. Di mobil Revaldo, polisi menemukan 50 gram sabu-sabu dan alat hisapnya. Revaldo kini masih ditahan di Mapolres Jakarta Barat. Jadi analisa kami bahwa Revaldo ini dengan barang segitu banyak, klasifikasinya adalah menurut saya adalah bukan sebagai pengguna, ya. Tetapi dengan barang segitu banyak, ya rekan-rekan sudah bisa menganalisa sendirilah, ya kan. Setengah on itu kalau dipakai sendiri bisa meninggal itu. Revaldo merupakan selebritas pertama dari 23 artis yang sedang diincar polisi karena terindikasi terkait dengan narkoba. Bintang film serial Ada Apa Dengan Cinta ini sebelumnya juga pernah ditahan di penjara karena kasus yang sama. Kali ini Revaldo diancam hukuman paling ringan 4 tahun penjara dan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta.